Perlakuan mewah bagi pejabat tinggi dalam 2 sesi terungkap. Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (PKC) dan Kongres Rakyat Nasional akan berlangsung pada tanggal 4 dan tanggal 5 Maret. Seperti yang diketahui oleh semua warga Beijing, meskipun diklaim sebagai Kongres Rakyat, setiap kali 2 pertemuan ini diadakan, rakyat mulai menderita. Beijing saat ini berada di bawah ketegangan, seolah-olah sedang bersiap menghadapi musuh yang tangguh. Selain pengawasan ketat dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan yang masuk dan keluar kota, terdapat banyak laporan di media sosial yang menyatakan bahwa pihak berwenang telah mengambil tindakan yang lebih drastis dengan mendeportasi ratusan ribu migran yang tidak memiliki izin tinggal di Beijing. Seberapa intens upaya ini? Cai Qi, anggota peringkat kelima Sekretariat Pusat PKC dan mantan Sekretaris Komite Kota Beijing yang terkenal karena mengusir kelompok masyarakat kelas bawah, membuat pernyataan yang cukup representatif. Cai Qi berkata, di tingkat akar rumput, kita harus bertarung dengan pedang dan tombak sungguhan, kita harus melihat bayonet berubah menjadi merah. Bukan hanya Beijing, setiap kali 2 sesi PKC diadakan, seluruh negeri, dari atas sampai ke bawah, termasuk polisi dan Departemen Keamanan Nasional, menjadi kacau, dengan pemeliharaan stabilitas yang penuh kekerasan menjadi prioritas utama. Mungkin karena mereka yang disebut-sebut sebagai wakil rakyat telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat dan tidak bisa tidur nyenyak. Untuk memastikan tidak ada masalah, beberapa tempat bahkan mengharuskan pisau dan gunting dapur dikunci. Banyak yang bingung, mengapa pejabat PKC dan perwakilan rakyat, yang mengaku sebagai pelayan rakyat, tampak sangat takut pada rakyat. Terungkapnya daftar tunjangan pensiun untuk mantan pemimpin Departemen Organisasi Pusat PKC telah menjelaskan misteri ini bagi banyak orang. Daftar yang diungkapkan ini menunjukkan pengeluaran publik yang sangat besar untuk 12 pensiunan pejabat tinggi setingkat menteri, dengan rata-rata 27,25 juta yuan, hampir 3,8 juta dolar Amerika Serikat, dari total 326 juta yuan, sekitar 45,3 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, 105 pensiunan tingkat tinggi menikmati dana publik sebesar 671 juta yuan, sekitar 93,2 juta dolar Amerika Serikat, dengan rata-rata lebih dari 6,3 juta yuan, sekitar 875 ribu dolar Amerika Serikat, per orang. Selain itu, 5.537 pensiunan pejabat di tingkat provinsi dan kementerian, bersama dengan para selebriti yang menikmati fasilitas yang setara, masing-masing diberikan 3 hingga 5 anggota staf, dengan pengeluaran publik tahunan mereka bervariasi dari 700 ribu hingga lebih dari 6 juta yuan, sekitar 97 ribu hingga 834 ribu dolar Amerika Serikat. Pengeluaran tahunan untuk pensiunan pejabat di Beijing, Shanghai, Guangdong, Zhejiang, dan Fujian di tingkat provinsi dan kementerian rata-rata di atas 5 juta yuan, hampir 695 ribu dolar Amerika Serikat. Angka-angka ini hanya mewakili tunjangan untuk pensiunan pejabat PKC. Kita hanya bisa berspekulasi tentang pengeluaran untuk pejabat yang masih menjabat. Maka tidak mengherankan, jika ada yang berpendapat bahwa tanpa para pejabat ini, layanan kesehatan universal dapat menjadi kenyataan bagi rakyat China dalam semalam. Adalah sebuah kesalahpahaman jika kita percaya bahwa hanya pejabat tinggi yang mendapatkan hak istimewa seperti itu. Dalam kerangka birokrasi PKC, bahkan seorang perwira polisi rendahan pun bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar melalui praktik korupsi. Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu contoh kasus melibatkan seorang wanita yang baru-baru ini mengajukan tuduhan publik terhadap saudara perempuan dan saudara iparnya, seorang perwira polisi di Provinsi Hainan, yang menuduh mereka melakukan korupsi, penyuapan, dan mengumpulkan portofolio properti yang signifikan, termasuk kepemilikan 8 properti, dan tuduhan bahwa ibu dari si penuduh telah membantu menyembunyikan dana sebesar 760 ribu yuan, hampir 106 ribu dolar Amerika Serikat. Sering dikatakan bahwa di beberapa negara, kekayaan disembunyikan di antara warganya, namun China telah berevolusi menjadi masyarakat yang sebagian besar kekayaannya disembunyikan oleh para pejabatnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa para pejabat PKC sekarang merasa malu untuk mengklaim bahwa mereka melayani rakyat kecuali jika mereka telah menggelapkan sejumlah uang dalam kisaran 7 atau 8 digit. Seperti yang dilansir The Epoch Times, Ni Chunyu, mantan Sekretaris Jenderal Komite Provinsi Shanxi, dengan jujur menyatakan, kekuasaan saya berasal dari atasan saya, jadi tentu saja, saya bertujuan untuk menyenangkan mereka, menggunakan segala cara untuk memenuhi harapan mereka. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati berarti atasan saya adalah masyarakat. Masyarakat umum tidak memberi saya kekuasaan, jadi mengapa saya harus melayani mereka?